1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Kami ucapkan untuk Anda yang bersedia bergabung untuk rangkaian Bogor pagi ini, Senin 6 Oktober 2025. Saudara, mutiara pagi, sajian segmen pembuka hingga pukul 6 nanti. Kita akan hadirkan satu topik saudara pendengar yang akan kami hadirkan hingga pukul 6 nanti, berinteraksi via WhatsApp Pro 1. Jika ada hal yang berkaitan dengan topik yang ingin Anda tanyakan, kami akomodir via WhatsApp 0815 kali 4200. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita tergesa-gesa dalam beribadah, termasuk sholat ya. Rutinitas suci yang seharusnya penuh kehadiran hati. Tapi apa yang terjadi saat gerakan kita terlewat, bacaan kurang tepat, atau wudhu yang tidak sempurna? Apakah ibadah itu salah atau harus diulang? Kali ini topiknya adalah iadah, mengulang sholat yang belum sempurna. Telah terhubung melalui sambungan telepon saudara pendengar, guru kita bersama narasumber kami di Mutiara Pagi hari ini, Bapak Ki Haji Mahfud Hidayat, LC SSI ME. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arul. Semoga kabar sehat selalu di sana. Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, baik Pak Kiai. Silakan untuk topik dan juga pemaparan terkait bahasan yang akan kita ulas di pagi hari ini. Silakan Pak Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar setia RRI Pro 1 Bogor, dalam program Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang bagaimana sholat itu sudah dibatasi waktunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, dan itu sudah ditentukan waktunya. Namun dalam pelaksanaannya terkadang ada istilah adaan, ada qadaan, yaitu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Itu disebut dengan adaan, yaitu saat kita sholat itu masih dalam batas waktu yang ditentukan. Kalau sholat duhur misalnya masih dalam waktu, belum masuk waktu asar, itu maka kategorinya adaan. Misal dalam niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, kemudian kalau sudah keluar waktu, jadi sholat duhurnya belum, namun sudah masuk waktu asar, atau keluar waktu bahkan sampai lewat waktu asar, ya, artinya kalau lewat waktu asar berarti dia duhurnya belum, asarnya belum, masuk waktu maghrib. Maka yang ada adalah adaannya itu sudah tidak berlaku, diganti dengan qadaan. Ya, qadaan artinya mengqadha sholat. Sholat duhur dan asar tadi yang ia tinggalkan itu diganti atau ditambal ketika dia masuk waktu maghrib, dan niatnya bukan lagi qadaan, bukan lagi adaan, melainkan qadaan. Nah, ini untuk yang sama-sama
wajib. Artinya adaan dan qadaan ini lebih ringkas penjelasannya. Kalau adaan masih disiplin pada waktunya, tapi kalau qadaan itu sudah indisiplinnya. Jadi dia sudah tidak disiplin dengan waktu sehingga melaksanakan sholat atau kewajiban di luar waktu. Berbeda halnya dengan i'adah yang akan kita bahas secara rinci pada kali ini. I'adah itu artinya adalah mengulangi. Ya. Sehingga i'adatus sholat artinya mengulangi sholat. Apa yang dimaksud? Ya, hal ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama besar ya di Kuwait. Beliau bernama Dr. Mustafa Dibulbiogo. Beliau juga sebagai guru besar di Damaskus. Dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, di situ beliau mencatut atau mengutip amal i'adah fahiya ayyu addiya salatan baina shalawatil maktubah thumma yara fiha naqsan au khalalan. Jadi dia menunaikan salah satu sholat fardu ya, yang garis bawahi adalah sholat fardu. Namun dia melihat bahwa di dalam sholat fardu itu ada kekurangan. Yang ia lakukan dalam sholat tersebut ada kekurangannya. Baik kekurangan dalam segi adab, dalam segi kesempurnaan. Ya. Bukan kekurangan dalam arti beda dengan yang sebelumnya, kaitan dengan waktu. Ini kekurangannya dalam pelaksanaan. Fayu'iduha ala wajhin la yakunu fiha dzalika naqs. Maka dia mengulangi sholat tersebut, mengulangi otomatis yang pertama itu dianulir. Yang diambil adalah yang kedua. Nah, diulangi lagi. Dan yang kedua ini harus dengan yang lebih baik dari yang pertama. Artinya kalau mengulang itu ya harus lebih baik. Sama halnya dengan passing grade. Ya, ketika mengulang otomatis harus yang kedua lebih tinggi nilainya daripada yang pertama. Maka yang kedua ini dia berharap atau ditujukan pengulangan sholat tersebut untuk menutupi kekurangan yang ada pada sholat yang pertama. Nah, hadirin para pendengar semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pembahasan ini kita sedikit mengarah pada pembahasan fikih ya. Dan ini merupakan praktek kita sehari-hari khususnya dalam ibadah sholat lima waktu. Di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i, beliau ya, bermadhab Syafi'i, dan kita akan ketengahkan madhab Syafi'i ini sebab mayoritas di Indonesia itu umat Islam bermadhab Syafi'i. Bahwa beberapa syarat yang harus dilakukan oleh orang yang hendak menunaikan ibadah dalam sholat. Yang pertama, tentu sholat tersebut harus maktubah, sholat fardu, ya, bukan sholat sunnah yang itu disunahkan berjamaah, bukan, tapi sholat fardu. Nah, misalnya sholat duhur, gitu ya. Yang kedua, ya sholat fardu tentu kita mengetahui ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sholat-sholat itu saja yang diulangi kalau
yang pertama, yang dilakukan pertama kalinya itu tidak sempurna. Makanya syarat yang kedua, antakunal ula sahihatan. Ya. Syarat yang kedua itu sholat yang pertama sah. Sah tapi tidak sempurna. Nah, kalau tidak sah, sholat yang pertamanya tidak sah, maka mengulanginya suatu kewajiban. Contoh, pada sholat yang pertama itu dia tidak menutup aurat. Sementara menutup aurat itu adalah suatu keharusan dalam syarat sah sholat. Ya. Pada sholat yang pertama dia tidak menghadap kiblat. Padahal suatu keharusan sebagai syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Maka mengulangi lagi sholat tersebut hukumnya wajib. Ya. Nah, namun kalau sudah semuanya sah, hanya saja sholat yang pertama tidak dilakukan secara berjamaah alias sendiri. Kemudian datanglah jamaah. Ya, kan kita ingin menyempurnakan pahala, maka sunnah kita mengulangi sholat, dan sholat yang kedua kita lakukan dengan berjamaah. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah cukup sekali mengulangi itu, jangan berkali-kali. Ya, jangan sampai mengulangi sholat, udah melihat udah berjamaah, terus ada lagi yang berjamaah berikutnya kita ikut lagi, ya, dan terus itu kalau sholat sunnah tidak apa-apa, kita beberapa rakaat setelah salam sholat lagi. Tapi kalau sholat fardu itu cukup sekali kalau mau i'adah atau mengulangi sholat tersebut. Ya. Selanjutnya hadirin para pendengar semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu memang berikutnya adalah harus diniatkan fardu, niatul fardiyah. Artinya adalah ayanwiya i'adatus shalah al-mafruḍah, ya. Dia meniatkan i'adatus shalatil mafruḍah, mengulangi salat yang fardu. Jadi yang dia ulangi adalah salat yang fardu. Diniatkan. Jangan sampai hilang. Usoli fardhu dhuhri misalnya. Jangan usoli dhuhra. Fardunya harus harus ada, karena yang dia ulangi adalah sholat fardu. Ya. Selanjutnya adalah ayanwiyal imamu al-imamah. Ya. Jadi dalam sholat yang kedua atau i'adah ketika berjamaah itu imamnya harus mengulangi atau harus meniatkan sebagai imam. Kita mengetahui bersama dalam fikih itu seorang imam dalam sholat berjamaah tidak wajib meniatkan diri sebagai imam. Misalnya sholat sendiri, ya, kemudian datang orang lain yang kedua, yang ketiga berniat sebagai makmum. Nah, maka semuanya sah berjamaahnya, meskipun yang pertama, orang pertama tadi tidak berniat sebagai imam. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat diniatkan diri sebagai imam. Wajib, karena sholat Jumat itu hukumnya wajib berjamaah. Maka i'adah atau mengulangi sholat yang belum sempurna, yang pertama tadi dia tidak berjamaah, maka untuk sholat yang keduanya dengan berjamaah, imamnya itu harus niat sebagai imam, ya, karena untuk kesempurnaan dalam hal ini. Ya. Berikutnya itu untuk sholat yang i'adah ini kadangkala
tadi ya, sebagaimana yang kami sampaikan, ada yang wajib, ada yang tidak wajib, ada yang sunnah. Ya, ini sebagaimana disampaikan dari bukunya almarhum Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud. Ya, dulu beliau sebagai ketua umum MUI. Di situ ada yang wajib, seperti orang yang waktu sholat pertama itu tidak menutup aurat atau auratnya kelihatan. Sedangkan harus ditutup ketika sholat, maka diulangi lagi sholatnya. Hukumnya wajib. Ada yang tidak wajib, mengulangi suatu tidak wajib. Ya, contoh orang yang memiliki pakaiannya ala kadarnya. Jadi dia itu berpakaian sebagai halnya orang-orang yang kekurangan, ya, sehingga mau sampai kapanpun pakaiannya seperti itu, tidak bisa menutup auratnya, ya, maka tidak wajib mengulangi karena memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau di satu kesempatan lain dia mendapatinya, maka dia mengulangi lagi kalau belum keluar dari waktunya. Kemudian sunnah, seperti yang kami sampaikan, yang pertama dia tidak sholat berjamaah sendirian, kemudian dia melihat setelah salam ada jamaah yang datang, maka dia mengulanginya lagi, dan mengulanginya itu hukumnya sunnah. Sementara itu sebagai pembukaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar hal-hal yang tampaknya terkait dengan topik ya, pengantarnya tadi sudah dijelaskan begitu saudara, bahwa sholat ini adalah tanda kedekatan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang ingin Anda tanyakan kita juga sudah mengakomodir beberapa di antara pertanyaan dari pendengar nih Pak Kiai. Saya langsung bacakan saja mungkin ya sebagai yang pembuka nih. Ada Pak Onoy di Ciparigi ya. Pak Onoy izin bertanya Pak Kiai ya, ketika kita berbicara tentang agama tentu tidak terlepas dari umatnya, dan ketika kita berbicara tentang Islam pasti merujuk pada Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah SWT. Namun setelah Nabi wafat terjadi banyak perbedaan saat masa kekhalifahan muncul, perpecahan, perbedaan kepentingan, dan lahirnya berbagai paham dalam Islam, dan hingga kini Islam kita lihat terbagi dalam banyak corak begitu. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya ajaran Islam yang otentik sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ajaran yang benar-benar murni berasal dari entitas Tuhan, bukan hasil penyesuaian tradisi atau kepentingan manusia. Dan yang kedua, apakah tata cara sholat yang kita lakukan saat ini sepenuhnya bersumber dari Nabi ataukah merupakan tafsir dan juga penyesuaian para ulama? Terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Saya rangkum sedemikian rupa, ambil intisari dari pertanyaan Pak Onai. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Onai ya. Ini pertanyaannya cukup mendalam dan panjang lebar. Kita ringkas jawabannya ya. Baik. Pertama adalah ajaran Islam yang otentik. Ya, ajaran Islam yang otentik itu adalah ajaran Islam yang sesuai yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, karena itu merupakan dua pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, dan kemudian para ulama khususnya ya, bahkan para sahabat Nabi yang diutus kepada atau keluar Madinah, seperti halnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal yang diutus ke Yaman. Ada juga Ibnu Abbas ya, yang selanjutnya beliau bermukim di sekitar Mekah,
Taif dan sekitarnya, ada juga yang ke Baghdad, ya, ada yang ke Mesir, Amr bin As dan sebagainya. Itu mereka menemukan hal-hal yang tidak ada di Madinah atau tidak ada waktu bersama Rasulullah SAW. Sementara hukum itu harus tetap berjalan. Maka dicarilah hukum di Al-Quran pun tidak ada secara sharih. Di dalam hadis-hadis Nabi yang mereka pahami riwayatnya atau yang mereka hafal riwayatnya pun tidak ada. Maka disitulah mereka beristihad, dan istihad mereka tidak keluar dari pakem Al-Quran dan hadis. Karena itulah bagaimana hukum Islam itu luas, tidak kaku, namun penyesuaian itu sekali lagi tidak boleh keluar dari koridor Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, bahwa ya, tata cara sholat yang kita lakukan itu kalau acuannya adalah kepada guru kita, nah guru kita mengacu kepada gurunya, dan gurunya terus ke atas sampai akhirnya kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi, maka itulah yang otentik. Kita tidak bisa melihat tata cara sholat langsung ke hadis Nabi, karena perlu praktek yang kita ikuti. Ya, di hadis Nabi itu bisa jadi secara verbal, ya, ada yang kita tidak melihatnya secara praktek. Nah, secara prakteknya kita lihat dari guru kita. Nah, sementara Nabi itu shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, itu adalah beliau merintahkan kepada sahabat. Karena sahabat melihat langsung praktek Rasulullah SAW. Sahabat pun mempraktekkan sholatnya Nabi bisa jadi dengan beberapa versi. Karena ada sahabat yang melihatnya di belakang Nabi, ada yang melihatnya di samping kanan, samping kiri, ada yang melihatnya Nabi ketika sakit, melihatnya Nabi ketika berdiri, dan seterusnya ketika dalam perjalanan. Itu semua terekam oleh sahabat dan disampaikan kepada murid-muridnya. Beginilah sholat Nabi. Nah, sehingga semuanya itu menjadi khazanah, menjadi kekayaan ilmu yang luar biasa, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, tidak untuk saling dipertentangkan. Sehingga kita tidak etis menganggap diri mengamalkan ajaran yang paling otentik, menafikan yang lain. Kenapa? Karena otentisitas agama kita itu sudah dikodifikasi di dalam kitab suci, di dalam hadis, dan itu sudah dipahami oleh ulama mujtahid yang keilmuannya diakui oleh seluruh ulama seluruh dunia sampai sekarang. Dan tentunya kita tinggal mengikuti metodologi yang mereka lakukan, sehingga insya Allah ya, selama kita mengikuti tata cara ya sholat sebagaimana yang guru kita sampaikan, dan kita yakin guru kita pun ada rujukannya ya, dan itu diajarkan oleh gurunya, dan seterusnya sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya Pak Onai, tadi sudah diterangkan oleh Pak Kiai. Tersisa 5 menit ke depan Pak Kiai, sementara ada 3 pertanyaan yang kita akan coba bacakan kembali nih. Ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Pak Kiai, kadang kalau sholat asar ditarik ke zuhur karena mau perjalanan jauh, bagaimana itu niat usolinya? Terus boleh nggak asar ditarik ke zuhur? Demikian Pak Kiai dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ya, baik, asar ke zuhur itu kalau dalam perjalanan ya pastikan perjalanannya adalah membolehkan sholat jamak. Perjalanan jauh ya, perjalanan jauh bukan perjalanan dekat. Kurang lebih ya sekitar 80 kilo ya perjalanan, atau 85. Sehingga asar ditarik ke duhur berarti kita melakukannya di waktu duhur. Niatnya niat menjamak takdim ya,
kita niat sholat duhur dulu 4 rakaat, ya kemudian setelah itu kita niat sholat asar 4 rakaat di waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Wallahu a'lam. Baik, dua nanya lagi dari Pak Adun di Curug Mekar ya. Bagaimana kalau seandainya lupa membaca Al-Fatihah, ragu sudah dibaca apa belum, apakah harus sujud sahwi? Lalu bagaimana jika imam dengan bacaan surat pendeknya kurang bagus dari sisi tajwidnya, apakah harus mengulangi sholatnya? Ini dari Pak Adun di Curug Mekar. Saya langsung ke penanya berikutnya. Ini Pak Andi Supriyadi di Kemang Bogor ya. Pernah mendengar sholat menghormati waktu itu sholat yang seperti apa? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Ya, baik, terima kasih Bapak Adun ya, Ya, di Pak Curug Adun. Mekar. Nah, ini lupa membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Ya, dan meskipun ragu berarti apakah sudah membaca atau belum, maka dihukumi belum membaca. Ya, kalau yakin maka sudah membaca. Kalau yakin membaca berarti sudah. Kalau ragu berarti belum membaca. Maka otomatis dia harus mengulangi lagi sholatnya. Ya, kalau sebelum salam dia ingat, maka dia berdiri 1 rakaat lagi, selanjutnya sujud sahwi sebagai penambal dari lupanya itu. Tapi untuk Al-Fatihahnya dia diulangi lagi untuk rakaat berikutnya atau tambah rakaat lagi. Kemudian kalau surat pendek yang dibaca kurang fasih itu sebenarnya tidak mengganggu kesahan sholat berjamaah. Ya, imamnya kurang fasih surat-surat pendeknya selain Al-Fatihah, maka itu sholatnya tetap sah namun tidak sempurna kaitan dengan bacaan. Berikutnya dari Pak Endi Supriyadi, ya, hukum atau kaitan dengan sholat dihurmatil waktu, menghormat waktu itu artinya adalah dalam kondisi kita tidak memenuhi syarat sah sholat, misalnya pakaian terkena najis atau kaitan dengan untuk kiblatnya kita tidak mengetahui dan sebagainya, maka waktu sholatnya sudah ada, kita sholat saja ya lihurmatil waktu. Setelah nanti mendapati kesempurnaan, pakaian sudah didapat yang suci atau sudah mengetahui kiblat dan seterusnya, ternyata masih waktu sholatnya masih ada, maka ini namanya i'adah, mengulangi sholat yang tadi. Kalau di luar waktu bagaimana menemukannya? Ya itu berarti masuknya mengqadha. Jadi i'adahnya itu menjadi suatu kewajiban. Allahu a'lam. Baik. Kita ini mungkin karena tanggung aja sih, ada Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar ikut bertanya juga nih Pak Kiai. Singkat saja nanti dijawabnya, bagaimana setelah pulang ke rumah ternyata baru sadar kalau tadi ada yang salah, apakah ketika mengulanginya niat qadha atau mengulangi ada? Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Abdul Muhyi. Kalau sampai ke rumah sadar bahwa tadi ada syarat sah sholat yang hilang, maka i'adahnya menjadi wajib, diulangi lagi ya. Namun kalau kesadaran itu setelah 2 hari 3 hari, tetap itu namanya mengqadhanya, berarti dia i'adahnya i'adah yang wajib, kategorinya di luar waktu sholat. Kalau sholatnya masih ada, masih adaan i'adahnya itu. Tapi kalau di luar waktu sholat sudah qadhaan, dan itu dimaklumi karena sudah di luar waktu ya, dan mengulanginya menjadi suatu kewajiban kalau yang ditinggalkannya adalah yang wajib, misalnya syarat sah sholat tidak terpenuhi. Tapi kalau kesempurnaan maka i'adahnya menjadi hal yang sunnah. Wallahu a'lam. Baik, sudah seluruhnya saya bacakan atensi berupa pertanyaan dari Anda terkait topik kita. Pak Kiai mungkin bisa langsung ditutup dengan singkat saja Pak Kiai, kami persilakan. Ya, terima kasih. Ini ada hadis Rasulullah SAW sebagai acuan kita dalam i'adah ini. Ya, idza shalla ahadukum fi rahlihi summa adrakal imama wa lam yusalli falyusalli ma'ahu
fa innaha lahu nafilatun. Jika salah seorang dari kalian sholat dalam perjalanan, kemudian sholatnya tentu sendirian dalam perjalanan, datang ke sebuah daerah, menemui imam sedang sholat berjamaah, ya, lalu dia sendiri belum sholat berjamaah, maka sholatlah bersama imam, ikut sholat lagi berjamaah, maka sholat yang kedua itu menjadi sholat sunnah baginya. Inilah sebagai dasar adanya i'adah untuk mengulangi sholat sehingga lebih sempurna. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita terpelihara dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah, dan kita dibimbing untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mutiara pagi di edisi kali ini bersama Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat LC SSI MA, iadah mengulang salat yang belum sempurna, mengantarkan kita untuk menuju ke segmen kedua, Warta Berita